puasanya. Pak Yafi dan Bu Sri berdoa semoga anak-anak juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, biasanya di bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Kenapa kok membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang disampaikan untuk umatnya. Nah, kalian bagaimana? Apakah sudah membaca Al-Quran hari ini? Pasti semuanya sudah membaca ya. Setelah itu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tahu pada tanggal berapa? Gimana Nana? Ada yang tahu jawabannya? Pada tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Nah, Pak Yafi akan melengkapi jawaban anak-anak. Ya, proses turunnya Al-Quran seperti apa? Jadi, proses pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia itu secara jadi satu buku. Jadi dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah itu Al-Quran turun jadi satu. Kemudian dari Baitul Izzah atau yang disebut dengan langit dunia turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Nah, ketika turun pertama kali ke dunia, pertama kali turun ke Nabi Muhammad itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan. Tempatnya di Gua Hiro. Anak-anak tahu surat yang pertama kali turun itu surat apa? Ada yang masih ingat? Nah, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi prosesnya seperti itu anak-anak. Ya, jadi prosesnya itu enggak cepat. Jadi membutuhkan beberapa waktu. Al-Quran turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu ada yang berpendapat selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi kurang lebih 23-an tahun. Ya, jadi membutuhkan waktu yang sangat banyak. Karena membutuhkan waktu yang sangat banyak, maka kita harus menghargainya, kita harus menghormatinya. Terlebih Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Sekarang Pak Yafi tanya, apakah anak-anak ketika di bulan Ramadan sudah sering membaca Al-Quran? Ya, tentunya kita harus selalu membaca Al-Quran. Karena di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu juga ketika bulan Ramadan sering membaca Al-Quran. Biasanya dilakukan di musola-musola, di masjid. Mereka biasanya bertadarus. Ada yang membacanya ketika sore hari, ada yang membacanya ketika malam hari, seperti itu. Jadi, kita sebagai umat Islam harus selalu membaca Al-Quran, harus selalu menghormati Al-Quran. Caranya dengan menghafalnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya, bagi orang yang mau belajar dengannya, seperti itu. Jadi anak-anak kalau mau mendapat pertolongan di hari kiamat, maka anak-anak harus selalu dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi mari kita isi puasa di hari Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, Nana, gimana tadi penjelasan
dari Pak Yafi. Nah, tadi penjelasan tentang turunnya Al-Quran. Diingat-ingat ya, pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Anak-anak harus sering-sering membaca Al-Quran ya, agar pahalanya lebih banyak ya Bu Sri ya, Ya, terlebih semakin di banyak bulan di Ramadan, bulan Ramadan. karena di bulan Ramadan itu Iya. pahalanya dilipat gandakan. Oke. Ya. Ya, ya betul Pak Yafi. Oke, anak-anak, terima kasih. Kami mohon maaf Bu Sri dan Pak Yafi akhiri apabila ada salah kata dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi